namanya gitu. Selamanya? Betul. Guarantee? Guarantee. Oke. Gitu. Akan tetapi dari tanggal 11 sampai 13 September kita ini grand launching, ini akan ada event virtual wedding expo. Oke. Gitu. Jadi ini yang kita usung-usung selama 3 hari ada virtual wedding expo via Grand Royal Wedding Apps. Jadi setelah mendapatkan benefit yang saya sebut di atas, selama 3 hari tersebut kita akan berikan cashback. Kita akan ada flash sale daripada vendor-vendor, terms and condition yang apply ya. Flash sale akan kita pilih juga untuk ditayangkan dengan cara penawaran yang paling menarik dari setiap kategori yang akan terdisplay di homepage kita. Gitu. Setelah itu kita juga ada live door prize, bahkan ada grand prize. Ini semua kita lakukan untuk memancing para calon pengantin bertransaksi selama virtual expo kita. Caranya juga mudah banget. Cukup mengirimkan kepada kita bukti transfer per hari itu, beserta dengan foto kuitansi asli dari vendor yang bersangkutan, maka dia udah bisa mendapatkan kupon virtual yang nantinya akan kita undi secara langsung melalui akun IG-nya Grand Royal Wedding Expo. Jadi ini seperti experiencing pameran, seperti pameran pada umumnya, tetap ada cashback, door prize, acara-acara itu tetap ada. Berarti nggak jauh beda dong sama pameran offline? Betul, akan tetapi kita lakukan secara online. Karena kalau sekarang kita lakukan pameran online, nggak mungkin juga. Takut. Takut gerbek Satpol PP. Gitu. Jadi kalau misalnya kita pada prinsipnya, aplikasi ini kan juga memudahkan calon pengantin untuk mencari vendor yang diperlukan. Kemudian juga CAI juga sudah memikirkan poin apa saja untuk mencari vendor yang diperlukan oleh si pengantin ya. Nah, CAI juga sudah memikirkan poin-poin menarik seperti tadi yang dibicarakan, ada flash deal, kemudian juga cashback, door prize, dan lain-lain, yang mana itu adalah daya tarik apabila kita melakukan pameran tatap muka seperti biasanya. Nah, kalau gitu, kenapa CAI nggak bikin saja aplikasi ini tayang tiap hari, tanpa harus dibuat khusus hanya 3 hari, 11 sampai 13 September 2020. Kan katanya aplikasi ini bisa kapan saja. Jangan salah, Will. Seperti yang saya sampaikan tadi, informasi tentang vendor bisa dilihat kapan saja. Dan database-nya saya dari waktu ke waktu terus bertambah. Tapi jangan lupa, promo untuk flash deal, cashback, door prize, dan lain-lain. Itu hanya di 3 hari itu? Kalau sepanjang tahun saya ngadain gitu, bangkrut. Gitu. Dan selain itu, kita juga berpikir bagaimana membuat calon pengantin itu betah berlama-lama di aplikasi kita. Bagaimana mereka bisa melakukan banyak kegiatan di aplikasi kita. Oleh sebab itu, kita juga masukin berbagai aktivitas seperti layaknya pameran pada umumnya. Seperti nanti akan ada virtual fashion show, virtual talk show, virtual demo makeup, gitu ya. Bahkan ada beberapa acara yang sulit dilakukan saat pameran tatap muka, kayak misalkan parade foto klip, parade video same day edit, itu semua bisa kita tayangkan gitu. Jadi acara-acara ini nanti akan kita siarkan, ada di kita fasilitasnya namanya Wedding TV, dengan jam-jam yang sudah ditentukan. Jadi seperti nonton expo pada umumnya, kita juga ada jam-jamnya gitu, tapi disaksikannya via Wedding TV yang merupakan salah satu fitur dari apps kita. Cuman virtual fashion show, virtual demo makeup segala macam, seperti saya yang udah bilang, update your selling method. Jadi jangan buat seperti lenggak-lenggok di runway pada umumnya, segala macam. Tapi kita sudah bekerja sama dengan beberapa videographer. Ini akan kita buatkan klip, harganya juga murah banget. Informasi lebih lanjut bisa hubungi saya. Kita bisa bikin klipnya itu kayak fashion gitu. Kayak bikin video klip. Jadi kan lebih modern. Music performance bisa menampilkan virtual music performance seperti apa. Demo makeup biasanya kalau makeup hanya manteng di panggung, orang di bawah nonton lihat prosesnya, ini bisa dibikin klip secara menarik dengan durasi 1 menit. Nah, itu kan bisa berada di IG pribadi mereka. Orang-orang bisa lihat di Wedding TV kita. Jadi ini salah satu metode penjualan next level. Jadi ini sih benar-benar pameran kayak usual exhibition, tapi ditarik langsung ke ranah online ya, virtual. Tapi kan ini loh bro, sebenarnya ini ide ini kan agak sulit diterima gitu loh untuk sekarang ini kan gitu. Karena memindahkan apa yang biasa kita tonton langsung secara live, dan sekarang V-Organizer akan memindahkan itu ke aplikasi. Nah, sekarang gini deh, salah satu daya tarik pameran dan selalu rame dengan antrian yang panjang itu cashback dan juga door prize. Nah, yang selalu ditunggu setiap akhir acara. Nah sekarang kalau misalnya kita bicara tentang
virtual ini, ya wedding apps ini, gimana fee organizer memindahkan cashback dan door prize aplikasi? Oke, yang pertama saya jelasin ini mengenai cashback program ya, yang cukup penting banget karena ini kita buat untuk keuntungan dari para calon mempelai, pengantin yang mau bertransaksi dan berharap mereka bertransaksi sebanyak-banyaknya di periode 3 hari itu biasanya gitu. Standar kayak pameran biasa. Betul. Ya? Cashback itu akan diberikan kepada 20 calon pengantin pertama yang billing di hari itu, terhitung dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Itu waktu bukanya. 10 calon pengantin pertama yang dia bertransaksi, kirimin bukti transfer, kirimin foto kwitansi asli, kita langsung transfer ke mereka uang cashback-nya. Oke. Jadi bukan virtual cashback duit monopoli ya. Jadi hanya semua itu, kirimin bukti transfer, kemudian juga kirimin kwitansi dari si vendor? Ya. Kita pasti akan melakukan verifikasi kepada vendor terkait. Benar nggak? Ini ada pengantin yang DP atas nama ini dan ini. Misalkan contoh ke Willy. Ada pengantin tanggal sekian atas nama ini dan ini, betul, oke. Kita kirimin langsung. Karena dia kan perlu mengirimkan bukti transaksi itu ke panitia. Iya, gitu. ya, ngerti bro. Ya. Dan sekarang ada live door prize gitu ya. Jadi live door prize ini setiap pengantin yang bertransaksi akan mendapatkan kupon virtual. Jadi kalau mereka udah nggak bisa dapat cashback, misalkan udah 20 habis, yang dapat cashback juga berhak mendapatkan kupon virtual. Nanti syarat dan ketentuan juga berlaku, kelipatan per berapa akan mendapatkan satu kupon, kupon virtualnya akan kita kirimkan, kupon aslinya akan kita masukkan ke dalam kotak. Seperti biasa pameran GRWE. Nanti setiap jam 9 malam setiap harinya, sama kita akan diaduk via IG Live, Royal Wedding Expo. Oh, di IG Live ya? Di IG Live, gitu. Di IG Live dan YouTube Live juga. Jadi nggak akan dianggap rekayasa, gitu. Kita akan ambil dulu beberapa kupon. Ini ada ya atas nama ini atas nama ini. Udah selesai sama kita diaduk, udah diaduk, baru nanti kita ambil. Pertanyaan gue kalau zaman kita offline, ya GRWE tahun 2019 yang lalu, kalau misalnya MC nih yang aduk-aduk, kemudian dapat satu kupon nomor misalnya kan, kemudian disebutin namanya, mereka harus bawa KTP untuk membuktikan dirinya yang menang. Itu berarti ini udah nggak berlaku dong? Udah nggak berlaku karena kan kita sudah melakukan verifikasi data di awal gitu. Jadi setiap pengantin yang mengirimkan bukti transaksi mereka, kita udah melakukan verifikasi data terlebih dahulu kepada vendor yang bersangkutan. Jadi pas waktu saat ditarik kemudian nomor virtual itu disebutkan, ya berarti otomatis langsung ditransferkan hadiahnya. Nanti pada saat setelah diundi beres, mereka dapat, hadiah akan kita kirim. Hadiahnya itu akan ada kasur Lady Americana seperti biasa, notebook, gitu. Dan bahkan nanti kita akan ada grand prize motor. Jadi motor ini sama kita juga ada syarat dan ketentuannya. Minimal transaksi di 3 vendor itu akan mendapatkan 1 kupon. Gitu ya. Jadi setelah mendapatkan 1 kupon, jadi misalkan mereka transaksinya di 6 vendor, dia dapat 2 kupon. Nah, hari terakhir, di hari ketiga, akan kita undi, kotak khusus itu beda. Itu khusus untuk grand prize. Gitu, untuk grand prize, yang motor itu kita undi. Kalau beres, dapat, ini ya, silakan datang ambil bawa pulang tuh motor. Satu lagi, dulu kalau misalnya dapat kan door prize di akhir acara kan, di jam 8 malam kan. Ya. Kalau misalnya satu orang menang, kemudian besoknya menang, kalau dulu kan nggak boleh? Tidak berlaku juga sama. Oh, tidak berlaku juga? Barang yang sama. Jadi dia udah menang kasur sekali, dia nggak bisa menang kasur lagi. Tapi kalau dia menang notebook, dia masih bisa. Gitu. Ya. Jadi panitia juga memikirkan gimana caranya mensukseskan pameran ini. Ya, dengan ada fitur-fitur yang tadi seperti saya bilang, terus begitu kita siapin cashback, kasur, dan lain-lain. Jujur, wedding industry itu sekarang udah mulai hidup lagi loh. Pengantin-pengantin itu dari 2 minggu ini sudah mulai, puji Tuhan. Ada yang bahkan tanggalnya tetap. 5 September itu kita ada pesta 400 orang. 400? Jangan ngomong ke pemerintah. Kita bagi 2 waktu, jadi aman. Kita bagi 2 waktu, jadi aman, 200 gitu ya. Terus, kan kita yang Agustus ada. Bahkan 27 Juni ini, hari Sabtu. 27 Juni sekarang? Jumat itu gue berangkat ke Jakarta. Nanti ada pesta di sana. Sebagai tamu atau sebagai WO nih? WO! Jadi, wedding industry itu sudah akan balik lagi, gitu. Jadi, nanti orang sudah akan mengurus pernikahan lagi. Yang awal-awal tahun itu akan mulai mengurus pernikahan lagi.
Jadi mindsetnya itu mereka kalau mau ngurus pernikahan, daripada gua pilih vendor yang nggak ada promo, yang nggak ada bonus, mendingan ambil yang di GRW Apps. Ya. Gua bisa dapat cashback, bisa ada kemungkinan menang door prize, ada flash sale menarik. Kenapa nggak ambil di situ aja? Jadi lebih baik pilih vendor yang di sono. Nah, sedangkan kita ngadain ini di bulan September, saya rasa ini momen yang pas banget. Kalau kita adakan di bulan Mei, Juni, semua orang masih takut, Will. Juni sekarang. Iya. Saya Maksudnya rasa semua tahun orang ini atau tahun depan nih? tahun ini. Oh, tahun ini. Berarti kan Juli, Agustus, September. Nah, Ada waktu kurang lebih 3 bulan lagi ya? Nah, 3 bulan itu buat saya perekonomian udah akan jauh lebih pulih dari sekarang. Ya. Semoga gitu. ya. Amin. 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 Gitu ya. Yang terakhir, nah cara mendapatkan grand prize juga tadi kita udah jelaskan. Jadi jangan dilewatkan kesempatan ini. Panitia udah keluarin budget lebih, don't worry. Ini semua tanggungannya panitia. Kenapa? Supaya yang ikut itu dapat mendapatkan dampak yang maksimal. Oke. Ini jujur, gue harus bilang ini menarik banget sebetulnya. Kan jujur gue nggak tahu nih banyak omongan-omongan di luar yang ini apa sih sebetulnya, kan banyak orang nggak ngerti kan gitu. Nah, justru ketika kita sama gue dan juga teman-teman semua di sini, ini kita udah terbuka nih apa yang harus dilakukan dan keuntungan-keuntungan apa. Nah, orang-orang bertanya nih bahwa Grand Royal ini nyiapin ini dan itu dan dampaknya ini sebuah hal yang baru ya. Hal yang baru memang ada sebuah tanda tanya, bisa sukseskah atau tidak? Ya. Itu ada sebuah gitu. Nah, di antara peserta meeting ini pasti akan bertanya, seperti apa sih sebetulnya tampilan apps yang nanti bakal diluncurkan? Lazada kah? Tokopedia kah? Atau gimana sih? Gue nggak ngerti. Nah, cerita dong sama gue. Ini, seperti dilihat di layar, we proudly present Grand Royal Wedding Apps. Gitu. Keren kan? Tampilannya juga udah beda banget sama apps terdahulu kita. Memang dari zaman dulu kita udah ada Grand Royal Wedding Apps itu. Akan tetapi zaman dulu itu hanya dibuat untuk menggantikan wedding guide. Oh, buat paperless ya? Yes, gitu ya. Gitu. Yang sekarang kita udah buat dari awal dengan segudang fitur yang baru dan desain yang jauh lebih menarik supaya para calon pengantin itu tertarik untuk menggunakan apps ini. Fitur-fiturnya juga banyak banget yang baru. Kalau itu hanya sifatnya gel gitu. Iya, Saya akan menjelaskan mengenai yang pertama nih, search engine dan fitur kategoris ya. Seperti yang kita lihat di layar, search engine contohnya aja, ini misalkan kita ketik Arya Duta, atau misalkan Intercon, atau Trans Hotel, atau Pullman, atau siapa gitu ya. Itu dia langsung keluar seperti kayak di Google. Kita klik, ketik, dia keluar pilihannya apa aja. Kayak misalkan Anton, langsung keluar. Anwar, Anton Baharudin, Anton. Nah, kayak begitu ya. Itu jadi untuk memudahkan para calon pengantin untuk yang bagi mereka yang udah mau cari siapa. Akan tetapi buat para calon pengantin yang belum tahu maunya apa nih gitu. Di sini udah ada filter dari kategori juga. Di kategori ini sendiri kita udah bagi menjadi 24 kategori. 24? Yes. Untuk memudahkan calon pengantin untuk mencari jasa apa yang mereka butuhkan. Jadi kayak misalkan klik kategori itu fotografi, videografi, music, MC, sangjit sekarang yang ada lagi. Nah, wedding car, terus gitu ada souvenir, wedding ring box, gitu kayak begitu. Itu banyak banget. Jadi mereka carinya juga jauh lebih gampang. Ada juga filter city. Filter city ini bisa memisahkan. Jadi buat orang-orang yang mau di Bali, dia pengen cari database Bali. Filternya itu pilihnya ada 2, Bandung dan Bali. Gitu. Dan yang terakhir, kita juga ada wedding preference. Jadi ini untuk memisahkan kategori antara internasional dan tradisional. Gitu. Tradisional dan internasional. Betul. Jadi kan kayak gini nih, misalkan ada artis yang khusus tradisional, dia tidak terima untuk internasional. Dia masuk ke wedding preference yang tradisional. Akan tetapi misalkan ada fotografer mereka bisa berbagai dunia. Gitu. Hidup di 2 alam. Hidup di 2 alam gitu ya. Mereka pada saat nanti lagi memasukkan, mereka bisa masukin di tradisional dan internasional. Jadi kalau orang cari, dua-duanya tetap keluar. Itu ada biaya tambahan nggak? For free. Gitu. For free ya, gitu. Menarik ini. Gitu ya. Yang kedua, saya bahas mengenai fitur Wedding TV. Gitu. Wedding TV juga ini akan menjadi salah satu fasilitas dari kita. Wedding TV ini nanti yang akan menampilkan acara-acara yang akan kita bikin di virtual fashion show kita, virtual demo makeup, seperti yang saya bilang tadi, virtual talk show, dan lain-lain, itu semua akan munculnya di Wedding TV.
Jadi sesuai ada jam-jamnya juga kayak pameran pada umumnya. Bukan TV yang terus ini kan? Betul, itu ada jam-jamnya. Kan tetapi gitu. Seperti yang saya jelasin juga, Wedding Ads ini akan kita running walaupun tanpa acara virtual expo, ya. Jadi nanti ke depannya para wedding vendor itu berhak menaruh video mereka di Wedding TV dengan jatah 1 bulan 1 video. 1 bulan 1 video. Jadi let's say nih, misalkan tadi kelihatan tuh makeup atau Natasha Kara dia misalkan, oh gue bikin company profile baru nih, mau diposting, silakan. PPN Hope misalnya dia bikin demo makeup. Gitu. Nggak ikutan kan? Itu bisa nanti ditaruh di Wedding TV kita, nanti jadi para tamu itu akan menonton. Dan kedepannya itu nanti kita akan ada satu fitur push notification. Apaan tuh? Jadi nanti buat semua calon pengantin kan pada saat masuk itu harus login ke kita, daftar, sign up. Jadi nanti akan keluar aplikasi di handphone mereka, ada notification, ting. Misalkan house. Suaranya apa tadi? Jadi bukan jazz ya. Lanjut. Jadi nanti akan ada push notification, misalkan House of Photographer baru aja men-upload video terbaru mereka atau foto terbaru mereka. Okay. Nah, kayak begitu. Jadi diinformasikan terlebih dahulu ya, kita tahu nih. Betul, para sign uppers-nya itu semua udah ada begitu ya. Okay. Musik performance, mereka udah perform. Ada nih perform paling baru, bagus. Formatnya misalkan panggung 80 meter per orkestra mau dimasukin, silahkan. Dan boleh. Itu free? Free. Wow. Itu juga free sama, gitu ya. Jadi itu semua sama kita disiapkan di sini, ya. Terus yang selanjutnya ini akan ada kolom favorite. Favorite ini kalau mau gambarin gambarnya itu kayak Tokopedia atau Gojek, atau enggak? Bisa diklik ada lambang hati atau simpan, bintang, favorit gitu. Okay. Jadi para calon pengantin yang suka dengan vendor yang bersangkutan, dia bisa klik di favorite itu, langsung tersimpan otomatis di folder pribadi dia. Jadi nanti kalau dia udah senggak, dia udah bisa pelajarin lebih lanjut nih. Gitu. Jadi misalnya si cewek nih lagi lihat-lihat, kayaknya lucu nih, dipin dulu sama dia, gitu, buat nanti diliatin sama calonnya. Betul. Gitu. Jadi nanti misalkan pada saat dia mau kasih lihat calonnya, dia nggak usah search lagi dari awal dan lain-lain. Itu di kolom favorite yang dia save itu udah ada semua. Jadi dipelajarinya jauh lebih gampang. Ya. Nah, di layar berikutnya, ini kita akan ada portfolio profile. Jadi, jika nanti para calon pengantin yang nge-browse nih, udah personal page vendor yang bersangkutan, calon pengantin mau melihat hasil karyanya seperti apa sih? Nah, klik di portfolio profile, tampilannya akan seperti demikian. Fotonya itu per dua ke bawah, supaya jelas hasilnya. Dan kalau diklik, itu akan jadi lebih besar. Gitu ya. Dari image tersebut, tampilannya akan lebih besar, supaya bisa dilihat lebih jelas. Lalu, yang selanjutnya, nah ini penting nih, klik button option. Apa lagi tuh? Klik button option ini memudahkan para calon pengantin dapat langsung terhubung dengan vendor yang bersangkutan. Seperti yang kita lihat di layar, ini ada tombol call. Jadi kalau diklik, itu langsung terhubung. Betul, menelepon vendor yang terkait. Kalau kita klik tombol WhatsApp, itu langsung terhubung dengan WhatsApp perusahaan yang terkait. Jadi untuk tombol call dan WhatsApp itu bisa menaruh sampai dengan 2 nomor. Oke. Gitu ya. Jadi untuk para wedding vendor yang punya kontak lebih dari 1 tidak perlu khawatir. Kita udah siapkan 2. Maksimal ya? Ya, gitu. Ya, gitu. Ini apps kita buat untuk mudah sekali digunakan. Makanya di situ ada tombol-tombol pembantu seperti demikian. Di situ juga akan ada fitur price list. Price list dari perusahaan yang bersangkutan itu akan dicantumkan. Akan tetapi, ada nih pasti yang keberatan. Nggak mau cantumin price list, boleh, taruh nih start from-nya berapa. Begitu, misalkan nggak mau juga taruh start from. Inbox, DM. Hubungi lebih lanjut, untuk informasi lebih lanjut, itu juga bisa digunakan. Ya, gitu. Lalu di situ juga kita akan ada tombol Instagram. Jadi kalau diklik, langsung terhubung ke Instagram pribadi si perusahaan tersebut. Gitu. Lalu kalau misalkan mau lihat portofolio via video, ini pasti kepakainya untuk video ini ada lambang YouTube juga. Ini pasti kebanyak sih MC, videographer. Nah, jadi di apps kita ini udah punya 1 jatah video yang berdurasi 3 menit, itu tidak perlu terlink kepada YouTube. Akan tetapi sisa-sisa videonya itu sama kita di link ke YouTube.
Oke. Tuh, jadi tombol YouTube itu untuk ngelingin ke YouTube perusahaan tersebut. Ya. Jadi saya sarankan bagi yang belum punya YouTube page sendiri, dibuat dari sekarang, Hari gini nggak punya YouTube, gitu. Jadi supaya semuanya seperti saya bilang, kita harus upgrade. Kita nggak boleh ada di sini aja. Kita juga harus semakin canggih. Karena orang-orang carinya semua udah via online dan IT banyaknya sekarang. Jangan sampai ketinggalan. Betul, gitu ya. Jadi galeri video ini juga pasti akan berguna banget buat para tadi yang udah saya sebutin tuh, musisi, MC, videographer. Bahkan WO pun company profile saya mau masukin ke sono. Begitu, ya. Gitu. Oke, nah ini teman-teman semua, mudah-mudahan semua peserta Zoom meeting ini cukup jelas ya setelah kita mendengarkan apa saja yang sudah dijelaskan oleh CI. Mungkin ada pertanyaan dari para peserta meeting atau teman-teman vendor di luar sana, apa strategi yang akan CI dan juga V-Organizer lakukan supaya orang-orang di luar sana bisa mengetahui tentang apps ini, tentang Virtual Expo yang hanya 3 hari ini. Kan kalau dulu kita bicara tentang wedding exhibition yang dulu kita gelar, kan lo promosinya udah jelas kan, baligo, billboard dan lain-lain. Ini kayak gimana nih strategi marketing ke depan gitu? Nah, ini sesuai dengan pembahasan kita dengan form kita, third party kita. Kita perlu menerapkan langkah-langkah untuk menarik para calon pengantin atau orang luar untuk dapat tertarik melihat dan menggunakan aplikasi kita. Kan ini effort lu yang harus diberikan kepada para vendor kan? Ya. Jadi dengan vendor-vendor join, kita juga punya tanggung jawab. Betul. Para calon pengantin orang luar itu harus masuk dan menggunakan apps kita. Betul. Gitu. Nah, dari situ kita perlu membangun yang namanya awareness kepada dunia luar supaya mereka tahu ada yang namanya Grand Royal Wedding Apps. Setelah mereka aware dengan yang namanya GRW Apps ini, kita perlu menarik para downloader gitu supaya orang mau mendownload aplikasi ini. Caranya kayak apa sih gitu ya. Yang pertama, kita akan berbicara mengenai placement ad support gitu ya. Kita akan melakukan 4 media berbasis online untuk mempromosikan apps kita. Yang pertama adalah Google Ads. Google Ads itu adalah merupakan iklan yang kita pasang di website-website terkenal. Seperti iklan yang ada di website terkenal itu contohnya kayak misalkan Indo XXI. Kalau dulu yang suka streaming film tuh. Yeah. Nah, kalau itu kan suka banyak keluar iklan-iklan. Nah, itu adalah Google Ads. Gitu. Yang kedua, ini adalah Instagram. Baik dari akun pribadi maupun yang berbayar seperti sponsor dan lain-lain. Kita sudah canangkan budget yang cukup besar untuk Google Ads, Instagram, Facebook, dan yang terakhir TikTok. Hah? Nah. TikTok, bro. Nah, gitu. Jadi yang jelas bukan gue yang joget. Gitu ya. Pakai rayu lo kayak. Enggak, banyak dari yang cantik juga kok di sini. Ya, gitu. Sadar nggak sadar, TikTok ini saat ini banyak digunakan oleh pembicara loh, Will. Seperti? Banyak banget. Motivator, pembicara, pemain saham. Really? Yes, lu bisa lihat. Makanya kalau di depan itu cari preference-nya jangan cewek-cewek terus gitu ya. Jadi banyak banget pembelajaran yang sekarang banyak dilakukan oleh TikTok. Bahkan kabar terbaru ya, Alibaba.com, siapa yang nggak tahu? Iya. Itu udah menjual produknya via TikTok. Wow. Gitu ya. Jadi tahu gue. Untuk menyampaikan informasi perusahaan itu TikTok itu efektif ya? Efektif banget gitu. Terus kita juga sudah melakukan kerjasama. Kita melalui call support. Call support itu adalah key opinion leader. Jadi sekarang dikenalnya sebagai influencer atau blogger. Gitu ya. Kita udah bekerja sama dengan satu asosiasi yang kalau di Instagram namanya itu adalah @dari rakyat. Dari rakyat. Yes. Jadi dari rakyat ini sendiri berisikan 7 founder yang semuanya adalah influencer atau blogger terkenal dengan jumlah followersnya yang cukup tinggi. Gitu. Seperti kita bisa lihat profilnya di bawah ini, ada Jessie Sylvia. Ini seorang influencer dan seorang mantan atlet basket Jawa Barat. Ada juga Audrey yang merupakan entrepreneur yang bekerja pada bidang hukum di salah satu perusahaan top Indonesia. Jessica Odilia, ini third runner up Miss Grand Indonesia tahun 2019. Apal tuh itu. Nah,
Mita Sofiani, kenal Tahu, kan? tahu. Miss Earth 2013. Dia aja yang nggak kenal gua sih kenal dia. Cindy Tandia. Itu sama-sama kenal. Fashion designer, semifinalis lomba perancang mode Femina 2011, kita semua kenal sama Cindy Tandia. Ada juga Filisu, ini seorang influencer dan entrepreneur. Kuara Melka, dia seorang pemenang kontes Face Award ID, dan dia juga seorang entrepreneur. Okay. Nah, mereka itu semua tujuan ini udah kerjasama kita, untuk mengiklankan Grand Royal Wedding Apps terhitung dari awal September. Jadi mereka akan posting mengenai Virtual Wedding Expo kita, Grand Royal Wedding Apps itu seperti apa dan lain-lain. Bahkan mungkin guideline penggunaan mereka juga akan bantu posting segala macam. Jadi followers mereka yang berapa puluh K itu segala macam, mereka juga bisa tertarik untuk mendownload aplikasi ini. Gitu. Sedikit saja pertanyaan gue mewakili teman-teman Zoom meeting ini. Kalau misalnya di awal September baru promosi, kekejar nggak tanggal 11 sampai 13 para calon-calon mempelai ini, para calon-calon pengantin ini untuk di aplikasi ini? Nah, don't worry. Mereka seperti gue bilang akan ada 7 orang. Oke. Jadi mungkin ada yang sebenarnya tadi saya ada salah sebenarnya. Jadi beberapa itu mungkin akan mulai lebih awal. Oh. Jadi ada waktu-waktunya. Oke. Begitu ya. Jadi sekedar info juga, Asosiasi Dari Rakyat ini bergerak di bidang sosial. Membantu para masyarakat yang sedang kesusahan, khususnya gara-gara pandemi ini. Jadi kita juga dari Grand Royal Wedding Apps ini akan menyisihkan penghasilan kita, bekerja sama dengan Asosiasi Dari Rakyat, untuk melakukan kegiatan sosial. Untuk membantu para MC yang terdampak COVID-19. Dan WO. Kena juga gitu. Ya, jadi kita nggak cuma melakukan virtual expo, tapi kita juga peduli terhadap sesama. Berbagi ya? Ini harus. Jadi bagi para vendor yang tergerak untuk bekerjasama lebih lanjut dengan sosial kita, diharapkan amat sangat untuk dapat berpartisipasi juga. Nanti kita akan ajak juga untuk kegiatan sosial ini. Info selanjutnya bisa hubungin saya langsung. Oke. Expo plus charity, gue suka nih ya, karena di wedding sebelumnya, di pameran-pameran sebelumnya nggak ada tuh. Ya. Nah ini Expo plus charity. Nah kita bicara tentang ujung-ujungnya duit nih. Ya. Ini pertanyaan yang paling basic dari teman-teman vendor wedding. Sebetulnya berapa sih yang harus dikeluarkan, nilai rupiah yang harus dikeluarkan oleh mereka untuk bergabung di virtual apps ini? Oke, nah sekarang kita bicara yang mengenai UUD ini atau pricing ya. Nah. Harganya itu murah banget. Jadi harganya itu cuma 3 juta rupiah saja untuk satu brand perusahaan. Untuk ya. seumur hidup ya? Seumur hidup. Oh. Jadi untuk satu owner yang memiliki beberapa brand, contohnya itu si Jimmy Yu nih. Jimmy Yu itu dia masukin di kategori MC, Foreign Entry, WO, nasi bakar, Songli, ya. Sangjit. Nah, dia itu cukup tambah 1 juta aja. Jadi cuma 4 juta. Jadi bukannya 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta, 12 juta, enggak. Oh. Jadi cukup tambah 1 juta aja, dia udah bisa nge-bundling perusahaan dia. Oke. Gitu. Nice. Tapi di situ kan ada keterangan, periodenya adalah 6 bulan. Gitu. Namun jangan khawatir. Untuk peserta Grand Royal Wedding Expo di pameran-pameran berikutnya otomatis udah terregistrasi ulang. Jadi nggak bayar lagi ini gitu. Pertanyaannya, jika nggak ikut GRWE gimana? Tapi ikut Virtual Wedding Expo gitu. Jadi mereka itu namanya akan tetap tidak akan dihapus dari apps kita. Akan tetapi jika mereka tidak meneruskan keanggotaannya, mereka tidak dapat memperbaharui galeri mereka. Oke. Mereka nggak bisa menggunakan fasilitas wedding TV kita. Nggak bisa ikut di promo balik lagi kayak dulu dong, kayak galeri doang gitu. Galeri doang gitu. Tapi jadi misalkan Willy nggak mau perpan nih. Okay. Tapi misalkan ada calon pengantin. Gue udah panjang. Ada calon pengantin nih. Misalkan klik ke page-nya Willy. Terus dia klik ke call atau WhatsApp. Itu masih bisa terhubung. Oh, masih bisa kalau gitu. Ya. Jadi seperti saya bilang, ini akan tercatat seperti secara ensiklopedi. Oke. Tapi kalau mau menggunakan fasilitas-fasilitas dari kita, itu tidak bisa. Dan don't worry, ini juga sudah kita rancang, apps ini akan running terus walaupun Virtual Expo ini udah beres. Oke. Jadi contohnya gini, misalkan Wedding TV yang pertama, itu terus akan ada. Itu bisa digunakan oleh para vendor untuk memperkenalkan hasil karya terbaru mereka. Oke. Lalu misalkan November kita akan buat Midnight Sale.
Oke. Nah, selama 2 hari ada midnight sale. Nah, itu yang bisa ikut adalah partisipan dari Yang sudah bayar tadi ya. Gitu. betul, atau yang sudah ikut Grand Royal Wedding Expo yang sudah terregistrasi ulang. Oke. Misalkan nanti di bulan Februari kita akan ada program, misalkan selama 2 hari kita akan bagi-bagi voucher dari semua vendor. Oke. Nah, vouchernya silakan kirimkan. Kita akan bikinkan, kita akan publishkan gitu. Terus masih banyak lagi acara-acara yang akan kita bikin per 2 atau 3 bulan. Jadi apps ini akan terus kita maintain supaya terus ada kegiatan, supaya apps ini akan terus bermanfaat. Oke. Gitu. Ini garansi kan? Garanti. Jangan sampai lu kayak developer yang ngomong aneh sampai kenyataannya nggak ada gitu. Nah ini juga catatan buat teman-teman juga. Ini kita pegang janjinya dia ya, bahwa ini akan sangat bermanfaat bukan hanya untuk di tanggal 11 sampai 13, tapi ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua untuk sampai nanti ya berbagai macam fitur, berbagai macam fasilitas yang ditawarkan dan diberikan oleh V Organizer. Ini sangat menarik. Janji pramuka. Gue juga kan punya brand Nobleman. Ya, dan gue langsung halo, mantap. Promosi gue. Ya. Oke. Ini cukup jelas ya, 3 juta rupiah untuk satu company. Apabila owner memiliki beberapa brand, cukup menambahkan 1 juta rupiah per brand tambahan. Tadi udah dijelasin. Nah sekarang, kita kan lagi menggelar Zoom meeting nih, sekalian promosi. Pertanyaannya, dari sekian panjang kita ngobrol ini, ada nggak sih benefit yang dapat didapatkan atau harga spesial untuk kawan-kawan kita yang ikutan Zoom meeting ini? Good news untuk kita semua, buat para partisipan Zoom meeting ini. Di sini Anda semua berhak mendapatkan harga itu hanya 2.250.000 saja. Oh, diskon 750 perak kan? 750. Iya. Jadi 2.250.000 sudah bisa berpartisipasi ya. Jadi ini akan kita berikan sampai pada hari Kamis tanggal 25 gitu. Hari Senin ya? Ya, Senin. Cuma 3 hari ya? Ya, 3 hari. Okay. Jadi join sebelum tanggal 25 itu akan dapat harga spesial 2.250.000 for a lifetime gitu ya. Gitu. Akan tetapi harga paket bundling tadi yang misalkan kayak Jimiyu, harga tambahan bundlingnya tetap 1 juta. Jadi 2.250 plus 1 juta. 3.250. Tadinya 4 juta. Betul. Gitu ya. Okay. Jadi ada diskon sebesar 750.000. Jangan dilewatkan kesempatan ini. Ayo kita bangkitin industri wedding kita. Kita harus upgrade selling method kita agar wedding vendor Bandung juga lebih canggih, naik level, nggak pandang sebelah mata ya. Sejauh ini sudah ada 70 tenant yang join. Wow. Jadi kan tadi pagi kan kita presentasi juga nih Zoom. Betul. Pukul 10.30. Ini sesi kedua ya? Ini sesi kedua. So far udah ada 70. Ya. Slide-nya bisa dilihat, tolong ditampilkan juga. Ini partisipan yang sudah join. Bisa kita lihat. Besar harapan saya untuk kita semua juga untuk bisa join. NC Club Wedding Bandung semakin lengkap. Yeah. Kita juga dapat dipandang lebih baik di mata dunia internasional atau Nusantara, gitu ya. Jangan kalah sama Jakarta sama Semarang. Betul. Gitu, Bandung ya. Juara. Bandung juara. Jadi seperti yang saya bilang gitu, maksudnya upgrade selling method kita. Jangan cuma ada di sini terus. Jangan cuma berada di comfort zone terus. Yeah. Kita harus melakukan sesuatu yang sifatnya berbeda. Kalau sekarang zaman sudah ke IT, kita juga nggak boleh ketinggalan zaman. Betul. Kita harus ada di levelnya itu. Kita jangan sampai kelibas dulu, barusan kita gelagapan mengejar hal itu. Diam atau Anda tertinggal. Nah, hashtag hari ini. Dia atau Anda tertinggal. Oke. Gila, ini bergizi banget ya obrolan. Ya, akhir kata, thank you banget udah berpartisipasi di presentasi mengenai Grand Wedding Apps kita. Besar harapan saya untuk kalian semua dapat bergabung di apps ini, supaya dapat lebih berguna, dan semakin komplitnya informasi yang ada, semakin juga kita dapat menciptakan trigger-trigger yang bisa membangkitkan industri wedding kita. Dan akhir kata, DP-DP yang sudah dilakukan ini untuk partisipan GRWE Juli ini nih. Oke. Oh ya itu tuh gimana? Orang gitu. udah ikutan tuh. Kan ada orang-orang yang udah DP-DP nih. Nah, bukan Juli sekarang kan. Bukan berarti itu angus ya, duit kalian nggak kemana-mana. Itu bisa langsung diperhitungkan di sini. Sisanya mau ditransfer balik? Boleh. Oh. Atau sisanya nanti buat DP pameran Januari kok tanggung, simpenin aja? Boleh.
pilihannya bebas. Fleksibel ya? Untuk fleksibel banget. Oke. Jadi duit kalian itu nggak kemana-mana, nggak dipakai buat gue bertahan hidup kok, tenang. Gitu. Ya, saya senang sekali gitu. Jadi beberapa wedding vendor itu, rekan-rekan vendor kita udah menciptakan iklan loh mengenai protokol new normal. Gitu ya. Lu juga bikin kan? Betul. Oh, iya. Itu untuk apa? Membangkitkan wedding industry dong. Betul. Gitu ya. Jadi para calon pengantin itu berani untuk meneruskan pernikahan mereka. Oh, menikah itu aman sekarang gitu ya. Apps ini akan kita launch di bulan September. Dan saya rasa bulan September dunia wedding itu udah makin pulih, berani jamin. Insyaallah. Gitu ya. Menurut data dari teman-teman vendor, bahkan ada yang dari bulan Juli, bahkan bulan Juni akhir ini tutur dari WOW. Itu udah ada pesta 150 packs di Crown. 150. Jangan ngomong ke pemerintah gitu ya. Willy ini banyak channel ke pemerintah, jadi jangan ngomong-ngomong gitu. Semakin kedepannya itu semakin banyak pernikahan ya. Jadi kita semua harus optimis dan cari kesempatan di saat bencana. Opportunity di dalam bencana itu emangnya sesuatu yang harus kita lakukan untuk kita bisa bertahan hidup gitu ya. Jadi jangan patah semangat, upgrade selling method kita. Mari kita juga bangkitkan lagi industri wedding kita, gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung menghubungi saya atau Jessica, nanti kita akan jawab lebih lanjut juga. Ini gue kayak berasa ngawancarain Tung Semua Ringin ya. Oke, baik kawan-kawan semua, teman-teman vendor, seperti itulah perbincangan kami. Ya, saya Willy Kevin Aditya bersama dengan Jai, founder dan juga owner dari V-Organizer tentang Grand Royal Wedding Apps Virtual Expo yang akan digelar pada tanggal 11 sampai dengan 13 September. Jangan lupa untuk bergabung bersama kami, bergabung dengan Grand Royal Wedding Apps Virtual Expo nanti. Dan jangan lupa kesempatan ini sangat terbatas, hanya 3 hari. Dari hari besok sampai hari Kamis. Ya, saya Willy Kevin Aditya mengucapkan terima kasih. Jangan lupa. Thank you. Ya, jangan lupa buat teman-teman untuk bergabung bersama kita. Thank you. Aduh, beres. Udah boleh live? Udah boleh live? Belum boleh? Udah boleh, Her. Ngopi aja sekarang mah. Ya kita ngopi kawan, belanja naon kawan. Ini belanja bunga, Her. Ke Pandu ada titipan. Sehat, Her ya? Sehat selalu. Alhamdulillah. Sehat tuh kawan juga tuh. Iya, iya. Terima kasih. Ya. Yo. Yuk, sukses, yuk.